Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama Kang Darman Desa. Sahabat-sahabat yang beriman dimanapun berada, terutama para penggemar almarhum Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Semoga apapun yang disampaikan dalam videonya ini menjadi suatu petuah untuk membangun moral dan akhlak kita sebagai manusia yang bermanfaat di dunia. Maka daripada itu, marilah kita saksikan dan simak petuah-petuah dari almarhum Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Bahwa seorang anak manusia ketika meninggal dunia, suka atau tidak suka, harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun, termasuk anak istri dan sebagainya, semuanya ditinggalkan. Rumahnya ditinggalkan, sawahnya ditinggalkan, mobilnya ditinggalkan. Semua ditinggalkan dan dia kembali tidak membawa apa-apa. Termasuk kain kafan yang membungkus badannya pun tidak ada kantongnya. Artinya tidak membawa apa-apa. Termasuk titel-titel dan jabatan-jabatan juga semua ditanggalkan. Sekarang kita memanggilnya Al-Mukarram atau Al-Muhtaram atau Al-Mubajjal atau Al-Muwaqqar atau yang mulia dan sebagainya. Begitu meninggal dunia disematkan titelnya yaitu almarhum. Termasuk titel-titel Profesor Doktor Kiai Haji Al-Mukarram dan sebagainya, semuanya ditinggalkan. Dia membawa titel almarhum. Paham ibu-ibu? Ya, semuanya ditinggalkan. Anak, istri, suami, rumah, sawah, mobil, tidak ada yang dibawa sepeser pun. Dan kain kafannya pun insya Allah tidak ada kantongnya. Teka awak abang, balik awak abang. Kata bahasa Jawanya seperti itu. Tetapi jabatan-jabatan titel yang dibawa oleh orang yang sudah meninggal dalam tradisi Islam itu ada level-level. Kalau yang meninggal dunia itu orang biasa seperti saya, seperti Dr. Yusuf, ya, Basuki Yusuf, ini orang biasa. Kalau mati ya dipanggilnya almarhum. Tetapi kalau yang matinya itu sahabat, titelnya radhiyallahu anhu. Kalau Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita orang biasa dipanggilnya almarhum. Kalau yang mati itu perempuan disebutnya almarhumah. Kalau laki-laki almarhum. Itu orang biasa. Tetapi kalau yang meninggal itu seorang ulama, seorang kiai, seorang waliullah min auliyaillah, maka titelnya itu adalah al-maghfur lahu untuk laki-laki, al-maghfur laha untuk perempuan. Saya belum sempat bertanya kepada Dr. Yusuf nih, beliau nih kiai atau orang biasa Pak? Kalau kiai ya namanya jangan almarhum dong. Al-maghfur lah sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasa beliau. Kalau orang biasa ya almarhum. Filosofisnya dari pandangan psikolinguistik sekali lagi bahwa
sebutan orang yang meninggal dalam agama Islam itu bukan hanya menyebut pangkat dan jabatan bagi orang yang sudah mati, tetapi di dalamnya ada makna doa. Jadi kalau kita menyebut yang sudah meninggal Bapak Dharma Yusuf almarhum Bapak Dharma Yusuf, itu sekaligus kita menyebutkan titelnya almarhum. Di situ ada makna doa, kita mendoakan kepada Allah semoga beliau mendapat rahmat dari Allah. Itu. Tetapi kalau yang meninggal itu kiai, seorang waliullah, ulama besar, kita menyebutkannya al-maghfurlah. Di dalam sebutan itu ada makna doa yang terkandung, yaitu kita mendoakan semoga beliau mendapat maghfirah, mendapat ampunan dari Allah. Kenapa demikian? Kalau orang biasa didoakan mendapat rahmat, kalau ulama solehin didoakan semoga mendapat ampunan. Apa bedanya? Karena bagi kita orang biasa sudah dapat dipastikan berlumur dengan dosa-dosa. Dosa kita terlalu banyak. Sehingga yang dimintakan bukan ampunan. Mungkin sulit ngampuninya saking banyaknya. Ya kakek. Jadi yang kita mintakan adalah rahmat Allah. Jadi artinya bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh orang biasa itu meliputi segala macam dosa. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang kelihatan, dosa yang tidak kelihatan, dosa yang langsung, yang tidak langsung, dosa yang terasa, yang tidak terasa, dan segala macam dosa yang sangat banyak itu. Jadi akhirnya permintaannya semoga mendapat rahmat Allah. Sebagai janji Allah, kita sebagai anak cucu tetap mendoakan orang tua kita semoga mendapat rahmat Allah. Dan kita tidak boleh berputus asa. Ya, enggak usah menghitung dosa yang mati sekian banyak. Dan kita juga selagi hidup tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Au kama qala ta'ala fi kitabihil aziz wa la taqnutu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa. Jangan putus asa. Dan kita juga yang mendoakan tidak boleh putus asa. Mari kita selalu doakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, tetapi kalau yang meninggal minal ulama as-salihin wal amilin, maka kita menyebutnya untuk mereka al-maghfurlah. Semoga diampuni. Kenapa? Karena kita punya dugaan bahwa mereka dosanya pasti sedikit, tidak sebanyak kita. Dan paling-paling dosa mereka dosa yang tidak disengaja, dosa karena lupa atau dosa karena tidak tahu. Jadi kalau orang itu melakukan dosa dasarnya karena tidak tahu, Allah menjanjikan bahwa semua kesalahan-kesalahanmu yang engkau lakukan karena dasarnya itu tidak tahu, maka Allah tidak mencatatnya sebagai dosa. Dosa-dosa yang tidak tahu itu namanya akhta. Khata'un jamannya akhta. Kalau maksiatun itu dosa besar, jamannya ma'asi. Atau sayyiatun jamannya sayyiat. Kalau akhta, Allah menjamin kesalahan yang kita tidak tahu, yang kita tidak sadar. Artinya Allah menjanjikan la junah alaikum fima akhta'tum walakin ma yata'ammadat qulubukum. Allah tidak mencatat sebagai dosa atas segala akhta, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dan tidak tahu, walakin ma ta'ammadat qulubukum, yang akan Allah tuntut di kemudian hari adalah kesalahan-kesalahan karena ada kesengajaan hati kamu melawan Tuhan. Itu yang tuntut. Oleh karena itu, di samping mereka dosanya mungkin karena tidak sadar atau tidak
tidak disengaja, maka itu bukan adalah dosa. Tetapi kalaupun mereka berdosa, mungkin dosanya lebih sedikit dari kita. Karena dosanya sedikit, maka kita minta kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tata krama kita memanggil orang yang sudah meninggal. Kalau orang biasa dipanggilnya apa, Bu? Almarhum. Kalau minal ulama as-solehin panggilnya apa, Bu? Al-maghfur lah. Sekian. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Buya Sakur Yasin ini menjadi ladang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu untuk memperbaiki akhlak dan menjadi lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.